بسم الله الرحمن الرحيم Maktab when Syar'i meet style. Di sini ada dua permasalahan. Permasalahan yang pertama, menghilangkan hadas dengan air. Maka ulama sepakat, baik hadas besar maupun hadas kecil, pada dasarnya kita harus menghilangkannya dengan air. Tidak boleh kita menggunakan zat lain, kecuali kalau kita tidak mampu menggunakan air atau airnya tidak ada, maka kita boleh tayamum dengan debu atau tanah. Tetapi jika kita mampu menggunakan air dan airnya ada, maka sepakat ulama tidak ada perbedaan pendapat, kita harus menggunakan air. Ini dalam permasalahan mengangkat hadas. Adapun permasalahan yang kedua untuk menghilangkan najis. Jadi kita harus bedakan antara mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, sekarang menghilangkan najis, apakah disyaratkan harus air? Jadi antum lihat ada najis nih, seperti kencing manusia. Bagaimana cara menghilangkannya? Apakah harus dengan air? Maka di sini ada perbedaan pendapat ulama. Mayoritas ulama berpendapat harus dengan air, tidak boleh dengan zat lain atau cara yang lain. Cara yang lain nggak pakai zat apa-apa. Contohnya gimana? Cukup dikeringkan. Mungkin antum lap, hilang kencingnya. Nah, menurut mayoritas ulama itu tidak boleh, harus dengan air. Ini menurut mayoritas ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan sebagian Hanabilah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Hanafiyah dan sebagian Hanabilah, boleh mensucikan najis dengan air atau dengan selain air. Misalkan ada zat kimia yang dapat menghilangkan satu benda. Ini pendapat yang kedua. Maka pendapat yang kuat insya Allah adalah pendapat yang kedua. Jadi tidak mengapa untuk menghilangkan najis dengan air maupun dengan selain air. Kalau ada zat yang dapat menghilangkan najis selain air juga tidak masalah. Ini pendapat Hanafiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad, juga pendapat Zahiriyah, dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Ibn Utsaimin, dan yang lainnya. Kenapa jemaah sekalian? Karena kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu beredar bersama sebabnya. Ada sebab maka ada hukum. Kalau sebabnya sudah tidak ada, hukumnya juga sudah tidak ada. Artinya apa? Dalam permasalahan ini, jika najisnya masih ada, maka dihukumi najis. Dan jika najisnya hilang, dengan sebab apapun dia hilang, maka tidak lagi dihukumi najis. Dan juga terdapat banyak sekali hadis yang menunjukkan mensucikan najis tidak harus dengan air. Contohnya apa? Hadis-hadis tentang bolehnya kita melakukan istijmar setelah buang hajat. Istijmar dengan menggunakan batu. Itu kan banyak hadisnya. Jadi boleh, walaupun ada air, boleh kita menggunakan tisu. Kalau zaman sekarang, kalau zaman Nabi SAW, dulu para sahabat menggunakan batu. Karena tujuannya adalah hilangnya najis. Terserah mau pakai batu, mau pakai tisu, tidak masalah. Yang penting najisnya hilang. Walaupun faktanya jemaah sekalian, dengan air biasanya lebih cepat bersihnya. Tetapi jika seandainya seseorang menggunakan batu atau menggunakan tisu dan faktanya bersih, najisnya hilang, maka itu sah.